Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Revielini Safitri, NIM 2055202004. Di sini saya akan menjelaskan konsep multitasking dalam sistem operasi. Pengertian multitasking. Multitasking adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mencangkup kepada sebuah metode di mana banyak pekerjaan atau dikenal juga sebagai proses diolah dengan menggunakan sumber daya CPU yang sama. Contoh sistem operasi jenis ini antara lain adalah Linux. Linux adalah sistem operasi yang multitasking dan multi-user seperti kebanyakan SO yang ada pada saat ini. Multitasking pada Linux artinya Linux bisa atau mampu menjalankan beberapa proses dalam waktu yang bersamaan. Terdapat beberapa jenis dari multitasking, yaitu sistem multitasking, time-slot multitasking, kooperatif multitasking, kooperatif multitasking, dan context switching. A. Sistem multitasking. Sistem multitasking merupakan sistem yang mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus pada saat yang bersamaan. Arti istilah sistem yaitu suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Esensinya, sistem terdiri dari komponen-komponen dalam sistem tersebut mencangkup perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, prosedur atau prosedur, perangkat manusia atau brainware, dan informasi atau information itu sendiri. 2. Serta fungsi-fungsi teknologi di dalamnya yaitu input, proses atau proses, output, penyimpanan atau store, dan komunikasi atau communication. Dalam atribut file, istilah ini merupakan bahwa file yang dimaksud merupakan file sistem atau merupakan file yang berupa program komputer. B. Time-slot multitasking. Arti istilah time multitasking dianggap berkaitan erat dengan pengertian salah satu jenis multitasking yang digunakan pada beberapa sistem operasi, terutama pada OS atau di mana setiap tugas memperoleh perhatian dari mikroprosesor berdasarkan pembagian waktu proses. Agar proses dapat dilaksanakan dengan baik, maka sistem tersebut diberi tingkat prioritas atau proses berdasarkan urutan. Sistem operasi mempunyai dua tugas utama, yaitu 1. Pengelola sumber daya sistem komputer. Kedua, sistem operasi sebagai penyedia layanan. Fungsi yang baru tanpa mengganggu layanan yang dijalankan oleh sistem komputer style. C. Kooperatif multitasking. Arti istilah kooperatif multitasking dianggap berkaitan erat dengan pengertian multitasking yang diterapkan pada Macintosh serta pada sistem operasi terbaru, di mana tugas pada latar belakang diberi waktu untuk memproses waktu sepi dan tidak banyak digunakan oleh tugas pada layar depan. D.
Kooperatif multitasking. Arti istilah kooperatif multitasking dianggap berkaitan erat dengan salah satu tipe multitasking, di mana satu tugas latar belakang atau lebih diberikan waktu pemrosesan selama tugas-tugas latar depan menganggur hanya jika tugas-tugas latar belakang mengizinkan. Arti istilah pemrosesan yaitu kegiatan yang melakukan pengolahan suatu data menjadi informasi. Context switching. Arti istilah context switching dianggap berkaitan erat dengan switching, yang merupakan salah satu jenis dari multitasking yang paling sederhana, di mana dua aplikasi dipanggil sekaligus. Namun hanya yang menjadi latar depan diberikan waktu proses, sedangkan untuk mengaktifkan aplikasi yang lainnya adalah dengan mengaktifkan jendela ke aplikasi yang dimaksud, sehingga menjadi aplikasi foreground. Cara kerjanya, seperti contoh pada saat kita menjalankan aplikasi web browser, kita juga bisa menjalankan aplikasi kompresi file. Sedangkan multi-user pada Linux adalah user bisa login ke dalam sistem secara bersamaan. Dengan artinya, user bisa menggunakan salah satu sistem secara bersamaan dalam satu waktu. Multitasking dan multi-user pada sistem operasi merupakan satu keharusan dalam masa ini. Konsep multitasking. Konsep multitasking harusnya tidak hanya diberlakukan untuk komputer. Mungkin dahulu sebenarnya konsep ini malah diadopsi oleh pembuat sistem operasi dari kehidupan keseharian manusia. Contohnya, lihat saja seorang ibu memasak sayur, menanak nasi sambil menggendong anaknya. Nah, dengan konsep multitasking, harusnya kita bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang hampir bersamaan. Dan yang penting dari konsep ini adalah bagaimana menyelesaikan semua pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan itu dengan baik. Keuntungan dari sistem operasi multitasking. Keuntungan dari sistem operasi multitugas. 1. Berbagi waktu. 2. Menangani banyak pengguna. 3. Memori yang dilindungi. 4. Memori virtual yang efisien. 5. Program dapat berjalan di latar belakang. 6. Meningkatkan keandalan dalam sistem. 7. Pengguna dapat menggunakan beberapa program dan sumber daya komputer. Kelemahan dari sistem ini adalah jika terdapat banyak perintah, maka akan terjadi antrian perintah yang cukup panjang. Pengguna harus menunggu perintah selesai dilaksanakan untuk memasukkan perintah selanjutnya. Manfaat metode ini akan terasa ketika terdapat perintah yang menggunakan sumber daya yang berbeda, sehingga rangkaian perintah dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Cara melakukan multitasking bagi pelajar. Sebagai seorang pelajar yang sering dikejar deadline guru atau dosen, mungkin multitasking adalah salah satu solusi yang bisa dilakukan. Berikut tips cara melakukannya. 1. Buat to-do list dan skala prioritas. Tidak jarang pelajar mendapatkan brief atau penugasan secara bersamaan, dan pada akhirnya menumpuk. Coba buat to-do list berdasarkan skala prioritas mana tugas yang lebih penting dan mendesak untuk diselesaikan. Kedua, kelompokkan tugas. Setelah selesai membuat daftar, mungkin ada beberapa kategori tugas yang bisa dilakukan secara bersamaan.
misalnya mengirim email untuk beberapa tugas tertentu. Coba untuk kelompokkan tugas-tugas serupa agar waktu penyelesaiannya juga terpangkas. Ketiga, jauhkan dari distraksi. Multitasking adalah kemampuan yang berat untuk dilakukan dengan otak. Kehadiran distraksi bisa menjadi gangguan tambahan bagi fokus yang sudah terbagi. Hindari benda atau hal yang bisa menjadi distraksi, misalnya chat dari teman atau lingkungan yang berisik.